Lalu untuk pendapatan, omset ya, omset untuk kura-kura. Oke, kita akan ambil kalkulasi untuk kura-kura yang rutin bertelur. Di tempat saya yang rutin bertelur, hampir tiap bulan dapat telurnya, dan hampir tiap bulan netas. Ada berapa jenis ya? 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah dada putih, dada merah, Ocadia, res. Res sebenarnya hampir seperti YB ya, tidak ada musimnya, yaitu musim hujan. Hanya saja kadang-kadang res ini karena saya combine dengan YB jantannya, jadi penghasilannya per bulan itu bervariatif. Harga res itu sekitaran 40.000 normalnya, dikalikan misalnya dalam sekali bertelur atau sekali clutch itu sebanyak 10 butir. Sekali clutch ya, sekali dalam satu lubang itu ada 10 butir, berarti pendapatnya untuk kura-kura Brazil adalah 400.000 misalnya 10 butir. Tapi kalau misalnya 15 kalikan aja dengan 40 sekitar 600.000 ya, itu misalnya 15. Padahal periodenya untuk kura-kura Brazil itu dalam satu periodenya dia bisa 2 kali clutch bertelur, artinya bisa misalnya 10 butir, tidak lama nanti telur lagi 10 butir. Jadi dia dalam pembuahan atau dalam periode dia bertelur itu ada 2 kali, nyicil yang pertama, nyicil yang kedua. Hampir semua jenis kura-kura begitu, jadi ada 2 kali clutch dalam satu kali periode bertelur. Jadi ada 2 lubang. Jadi kalau dikira ada 2 lubang itu banyak kura-kura yang bertelur, enggak, kadang-kadang hanya 1 kura-kura yang bertelur. Ambon juga sama, 2 sekali lubang isi 2, nanti mungkin lubang lagi bertelur lagi isi 2 kali clutch. Oke, itu jadi artinya kalau misalnya 10 butir, kenapa saya bilang tadi Brazil tidak rutin tapi bisa dihitung per bulannya, karena dia di combine sama YB jantan. YB jantan paling murah saya jual anakan hybrid itu sekitaran 100.000. Emang anaknya tidak banyak ketika dia silangan sama hybrid. Paling sedikit itu sekitar 8 ya, 8 kali 100 sudah 800.000 ya. Artinya bisa kita kalkulasi, anggap saja misalnya musim-musim kemarau bisa kita rata untuk ngisi yang tidak bertelur ini, karena akan diisi dengan silangan tadi. Jadi bisa jadi ya, untuk anggaran saya per bulan untuk pengeluaran itu bisa tertutupi dari kura-kura Brazil. Untuk teman-teman sendiri ketahui, kura-kura Brazil aja saya itu ada sekitaran entah 30 ekor ya betinanya, bisa 30 ekor kayaknya 3 betinanya, dan itu artinya sudah bisa menutupi pengeluaran. Oke, kura-kura Brazil, jadi kita abaikan untuk kura-kura Brazil hitungannya. Sekarang tinggal hitungan omset per bulan dari kura-kura Ocadia. Kura-kura Ocadia itu nalur paling sedikit sekitaran 10 lah, jarang sih 10, kata-kata belasan semua, jadi sekitar 12, 15, 18 butir ya. Anggap paling sedikit ya, ambil paling sedikit aja lah 10 dengan omset 1 ekor kura-kura Ocadia atau Moraimi sinensis adalah 250.000. Maka ya dia mau makan udang paketnya nih, nantilah tunggu bapakmu datang. 250.000 untuk per ekornya, maka 1 bulannya sekitaran pendapatan nganggu aja nih Noni. Oke, jadi pendapatannya sekitaran 2.500.000 tiap bulannya buat kura-kura Moraimi sinensis. Ini buka-bukaan harga sebenarnya. Di teman-teman lain bisa beda karena harga variatif ya. Oke, itu. Lalu kura-kura dada putih. Kura-kura dada putih juga sama. Oh ya, untuk kembali ke kura Ocadia tadi, kura Ocadia atau Moraimi sinensis itu
Di rumah saya ada sekitar induan ya, induan ada 13 ekor. Untuk dia rutin bertelur dari 13 ekor itu sudah mulai, entah ada yang belum dewasa atau saya nggak tahu, karena emang kalau nalur nggak kepantau siapa aja yang bertelur, jadi ya kumpulkan aja gitu. Jadi itu ada 13 ekor indukan dengan tiap bulannya dapat telur. Oke, jadi itu omsetnya untuk Okadia ya. Ya kurang lebihnya segitu. Lalu juga dari dada putih paling sedikit nelur 10 lah, kalau dada putih ya, hampir sedikit 10. Dada putih 10 dengan harga per ekornya sekitar 150 dikalikan dengan 10 maka 1.500.000. Jika tambahkan tadi 2.500.000 tambah 1.500.000 ada sekitar 4 juta. Ditambah lagi dengan dada merah paling sedikit bertelur ada sekitar 7 sampai 8 butir. Kalikan dengan harga 150 ya, 4540 400.200 ya, 1.200.000. Jadi tadi tambahkan kalkulasinya, tambahkan segitu. Jadi itu omset per bulan dengan rutin ya berapa ekor. Omset tadi tidak dihitung lagi dengan jenis-jenis yang musiman, seperti halnya koter musiman di awal tahun, lalu pelisius musiman di akhir tahun baru nelor, lalu juga apalagi cinemis atau muremis represi itu juga belum rutin ya. Dalam 1 tahun yang saya dapat sekitaran 4 atau 3 kali ini dia dapat telur ya. Itu jadi timbang dihitung yang itu baru kura-kura yang itu baru omset dari kura-kura yang rutin bertelur ya, termasuk Ambon juga belum dihitung ya. Ambon saya masih ubah lagi settingannya karena kolamnya juga lagi dibaikin kolam tanahnya, nah, jadi belum masuk hitungannya ya. Itu jadi teman-teman, jadi kok ditanya keuntungan ya, termasuk untung buat ininya, terutama lagi yang buat yang jomblo ya. Kalau kita kan yang sudah menikah mengeluarkan juga dialokasikan untuk rumah tangga ya. Lalu kadang juga kok saya sendiri masih hobi buat hunting kura-kura, jadi pengeluaran juga kadang-kadang ke sana. Nah, jadi teman-teman kalau tanya Om, berarti itu belum tambah dengan omset dari YouTube ya. Untuk YouTube sendiri saya untuk tahun ini itu saya baru mulai sekitaran akhir tahun kemarin. Jadi kok dihitung-hitung selama 2 tahun saya bikin YouTube itu baru mau gajian 2 kali. Tuh teman-teman baru mau lihat ya, baru mau gajian 2 kali. Jadi Januari saya ke gajian, mau gajian lagi paling sekitaran ya Desember ini mungkin, karena sudah mulai dekat dengan limit pencairan kan, sekitaran $100 ya untuk limit pencairan. Artinya kalau kita bicara dari YouTube, pendapatan saya di YouTube kecil ya, atau malah minim sekali dibanding hasil ternakan saya. Jadi kok teman-teman bandingkan dengan Mas Galuh atau dengan Mas Iqbal atau juga Mas Iqbal lagi di Bumi Reptil ya, Iqbal Lisda tuh, mungkin pendapatannya jauh dari mereka. Mereka mungkin kayak, apalagi pernah kayak Mas Galuh atau Mas Iqbal, saya lihat viewernya kan tiap videonya tinggi. Jadi pendapatannya mungkin lebih tinggi daripada saya. Tapi ya saya ya pendapatan lainnya dapatnya dari hasil peternakan ini gitu. Ya teman-teman, kenapa dulu sempat hilang-hilang mau bikin video males-malesan ya, karena untuk YouTube sendiri ya lebih kepada amal jariah. Dulu sempat mau berhenti aja ya, karena emang lambat, mungkin Mas hobi kurang lebih lah, saya ngecek view-nya hampir sama kayak saya. Mau berhenti, cuma saya pikir-pikir di agama saya ya, atau di muslim sendiri itu ada dikenal dengan istilah amal jariah. Artinya ilmu dari apa yang saya sampaikan bisa jadi bermanfaat buat orang lain, jadi itu bisa jadi ladang pahala. Makanya tetap terus continue bikin konten ya, karena nggak tahu nanti, siapa tahu dari konten yang saya bikin ada teman-teman yang terinspirasi, yang kemarin saya dapat kerjaan, oh ternyata mau coba-coba project breeding kura-kura, dan ternyata jadi mata pencariannya dapat jadi amal buat saya. Itu ya. Jadi makanya tetap lanjut. Cuma suatu ketika bisa jadi juga bakal pensiun kalau mulai sibuk. Makanya saya khawatir, kayak Mas Robi juga agak khawatir karena saya lihat dia
ternakannya makin gede, kemungkinan aktivitasnya juga, Mas Robi Om Turtle ya, aktivitasnya mulai akan padat sama halnya saya. Makanya saya sampai termasuk dengan teman-teman ya jarang atau lama bahkan balas chatnya, karena rutinitas harian saya seperti ini, gali terus lihat, terus nanti ada yang bermasalah. Kalau sudah seperti itu kan kita harus menghindari yang pertama, satu, indukan jangan sampai koit, jaga terus indukan. Nah, kalau disuruh nambah, apalagi kondisi saya agak jauh, agak susah ya buat nambah cepat itu. Nah, kemarin malah bukannya nambah malah hilang ya. Jadi emang yang saya anukan adalah buat nambah indukan, gedekan yang kecil ya, lalu juga menghindarin jangan sampai indukan saya ada yang koit. Makanya settingan kolam, walaupun istilahnya kasar teman-teman lihat, hapus nyikat, pastikan segala macam, penting hindarin jangan sampai berkurang. Oke, itu untuk teman-teman bantuannya supaya tetap semangat saya bikin konten, hanya satu bantuannya, yang sudah subscribe channel saya. Kalau yang belum ya dibantu subscribe. Kalau yang sudah, bantuannya terus komen di bagian bawah. Berapa kali ini komennya dikit, cuma 7, 10 ya, mungkin penjelasannya terlalu jelas. Enggak ya. Jadi bantunya ke teman-teman hanya itu, komen di bagian komentar, like dulu ininya videonya, baru komen di bagian, entah komennya terserah lah, mau apa namanya, semangat, mau mantap ya, itu terserah lah. Intinya komen supaya atensi penontonnya bagus, jadi dapat rekomendasi dari itu. Jadi itu jadi misalnya kita saya memberikan materi, saya menjelaskan buat pengalaman saya di sini, teman-teman bantu buat tetap semangat bikin konten. Oke, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan di komen bagian bawah. Jangan lupa di video-video selanjutnya tetap komen ya. Dan sekali lagi, hitungan kalkulasi saya ini berbeda di setiap orang. Jadi ya ada yang karena kan disesuaikan dengan kearifan lokal ya. Kita dekat Sungai Mahakam, jadi isi air lebih mudah. Teman-teman lain mungkin lebih susah isi airnya, jadi mungkin mengandalkan listrik. Jadi emang beda-beda hitungannya, pendapatannya. Tapi setidaknya ini bisa jadi gambaran buat teman-teman mau terjun ke peternakan kura-kura atau hanya hobi saja. Oke, demikian untuk video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus peternakan, jaya terus peternak kura-kura Indonesia.